Ini cukup seram sebenarnya nih. Uang, tahta, dan wanita. Mana yang paling berbahaya sebenarnya dari yang tiga ini? Shalom sahabat podcast HKBP Kebayoran Baru. Senang sekali saya Situa Luhut Silitonga berkesempatan menemani sahabat podcast semuanya pada hari ini. Topik kita pada episode kali ini sangat menarik. Kita mengambil topik tentang ketika integritas diuji oleh harta, tahta, dan wanita. Oleh karena itu, saya telah kedatangan 3 narasumber yang cukup profesional di bidangnya masing-masing. Mereka dari Punguan Ama dan juga mereka memiliki profesi yang sangat bagus di kehidupan sehari-hari, ada di pemerintahan, juga ada di swasta. Nah, untuk memulai bincang-bincang kita kali ini, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Selamat datang narasumber kita hari ini, Amang Poltak, Amang Nixon, dan Amang Ivan. Baik, Amang Poltak, silahkan menyapa sahabat podcast kita dan memperkenalkan diri. Halo, salam kenal sahabat podcast HKBP Kebayoran Baru. Saya Poltak Situmorang, saat ini menjabat sebagai Ketua AMA, Punguan Ama, sejak tahun 2026 ini. Sehari-hari saya bekerja di bidang industri minyak dan gas bumi, pernah menjabat sebagai manajer di beberapa fungsi. Terima kasih. Terima kasih Amang Poltak, silakan Amang Nixon berikutnya. Makasih Lesin Tua. Shalom, salam kenal sahabat podcast. Nama saya Nixon Sitorus dari sektor Marsada, Gereja HKBP Kebayoran Baru. Saya pernah dipercaya sebagai Ketua AMA juga sebelum oleh Poltak, periode 2022 sampai 2026. Lalu sebelumnya pernah juga melayani sebagai pembina remaja di gereja ini dan juga sebagai guru sekolah minggu di gereja ini. Di level distrik juga pernah juga sebagai pengurus di AMA distrik maupun juga di guru sekolah minggu distrik. Sehari-hari saya berkarir di lama, hampir 30 tahun di BUMN yang mengelola jalan tol dan terakhir dipercaya sebagai direksi di BUMN yang mengelola perumahan. Demikian perkenalan saya. Terima kasih Amang Nixon, silakan Amang Ivan. Ya, terima kasih. Salam kenal sahabat podcast HKBP Kebayoran Baru. Saya dengan Ivan Nainggolan. Saya dari WEK Satahi. Saya juga seperti teman-teman yang lain, saya pernah menjabat sebagai Ketua Punguan Ama periode 2018 dan sampai 2022. Untuk pekerjaan saya sehari-hari, saya menjabat sebagai direksi di perusahaan swasta dan juga saya berwira swasta untuk memproduksi beberapa produk di industri pertahanan. Saya rasa itu perkenalan saya, terima kasih. Terima kasih Amang Ivan. Nah, kita ini tadi sudah saya sebutkan topik kita adalah, ini cukup seram sebenarnya nih. Topik kita adalah ketika integritas diuji oleh harta, tahta, dan wanita. Nah, saya ingin mengajak teman-teman nanti memberikan tanggapan dari perspektif masing-masing. Kita bahas yang pertama ya. Banyak yang mengatakan semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula godaannya. Nah, menurut teman-teman di sini, apakah setiap orang yang sukses pasti pernah menghadapi godaan untuk mengorbankan integritasnya? Boleh mungkin dari Amang Poltak dulu nih. Ya, terima kasih Amang Sintua Luhut ya. Jadi, memang ini salah satu challenges kita lah ya. Semakin kita ke atas itu biasanya itu godaan itu semakin kuat. Jadi karena memang kalau sama seperti pohon lah kita ibaratkan ya. Jadi semakin tinggi pohon itu angin itu semakin kuat. Kalau kita identifikasikan itu adalah semakin tinggi posisi itu biasanya kekuasaan ataupun level otoritas yang diberikan itu akan semakin besar. Sehingga cenderung ya apabila kalau kita melihat pada saat kita mulai bekerja menaiki meniti karir itu semakin hari kalau semakin naik itu kita tentunya akan lebih banyak challenges. Pada saat kita di atas itu biasanya bahkan banyak orang datang dengan berbagai maksud, kepentingan, interest. Dan itu disitulah kita, iman kita itu sering diuji. Sering digoda ya. Gimana nih menurut Amang Nixon nih selaku saya kira udah memiliki jabatan tinggi nih ya, salah satu direksi di pemerintahan.
Tentu godaan sangat banyak. Gimana? Coba cerita Amang dulu. Ya, sepakat dengan level Sintua. Jadi memang benar kalau diberi kepercayaan pasti dituntut juga suatu tanggung jawab. Ya. Dan memang karena banyak akses, banyak pilihan, banyak luasnya pengaruh ya. Tentu ada aja gitu, ada aja yang menggoda kita. Dan di sini memang kalau kita bicara soal pencobaan, ya Tuhan tuh ngasih jalan keluar kok. Kalau di Korintus 13 dibilang apapun yang kamu alami pasti ada jalan keluarnya gitu. Tuhan selalu nolong kita gitu. Jadi ya percaya aja lah, pasti ada jalan keluar yang kita akan lalui. Gitu bagus banget. Nah ini Amang Ivan ini, dia kan di swasta ini, wira swastawan ya. Ini paling sering ini untuk melobi-lobi itu, gimana kira-kira godanya Amang Ivan? Ya mungkin kita sepakati dulu arti dari integritas itu sendiri apa ya. Karena mungkin kita bicara tentang integritas tapi definisinya juga kita masih belum sama. Iya. Kalau coba saya browse barusan, integritas itu adalah kesatuan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang konsisten dengan kebenaran. Benar. Meski tidak ada yang melihat. Iya. Jadi memang di situ kita harus paralel antara perbuatan dengan tindakan. Itu memang satu cobaan yang besar kalau kita sudah menapak pada karir yang semakin tinggi. Benar. Ya. Karena biasanya pada saat kita masih di bawah, kita ngomong apapun nggak akan ada masalah. Tapi pada saat kita sudah mempunyai posisi, sudah mempunyai akses, sudah mempunyai segala hal yang mungkin membuat kita lebih dipandang oleh orang lain, biasanya antara perbuatan dengan perkataan itu tidak sejalan. Mungkin di situ yang jadi godaan. Oh, ya gitu jadi ya. Kalau saya coba melihat dari definisi dulu, dari situ baru kita melihat ke apa yang menjadi godaan orang. Iya. Jadi saya rasa seperti itu lah. Iya. Jadi pada intinya sesuai enggak kata hati dengan tindakan ya. Oke. Berbicara tentang godaan dalam kehidupan pria. Ini kita semua ini aman nih ya kan. Menjaga nama baik itu nomor 1 seharusnya. Berbicara tentang godaan dalam kehidupan pria, sering muncul 3 hal. Uang, tahta, dan wanita. Nah, gimana nih teman-teman pengalamannya? Mana yang paling berbahaya sebenarnya dari yang 3 ini? Mungkin ke Amang Nixon dulu nih. Sering menghadapi godaan direksi salah satu di pemerintahan ini seperti apa? Ya, kalau pengalaman banyak sih memang. Tapi memang kalau balik lagi ke Alkitab ya. Waktu Yitro menasihati Musa, carilah pemimpin yang benci suap. Atau di Keluaran tuh disebutkan di situ. Jadi kita harus pasang integritas, harus benci suap. Karena kalau itu sekali kita lengah di situ, rusak kepercayaan, rusak karir, rusak segalanya gitu. Dunia kita memang kalau ngomong indeks korupsi dan segala macam di Indonesia masih berat. Ya. Jadi kita harus bisa jaga integritas dari sisi itu. Bencilah suap supaya kita nggak terjerat dan akan jadi membuat kita jadi jatuh dan terpleset. Jadi semua berbahaya ya? Berbahaya. Wah. Paling penting jaga hati. Jaga hati. Nah ini ke Amang Poltak ini. Dia kan bekerja di luar kota nih. Nah bekerja di luar kota sekali seminggu ketemu keluarga. Gimana nih? Bahaya nih godaannya gimana nih Amang Poltak? Iya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya kita harus ada kembali lagi ke tadi integritas lah, trust, integritas, harus percaya gitu ya. Jadi satu itu yang mungkin yang jadi pegangan kita. Terus yang kedua dampak atau daripada tindakan kita itu harus kita uji. Iya. Jadi kita mau pilih apa? Jadi pada saat kita melihat dampak misalnya wanita misalnya. Iya. Itu sangat mudah kredibilitas kita hancur. Masalah trust kita. Jadi kalau misalnya apabila kita tidak bisa menjaga aspek kepercayaan tadi ya, terutama iman kita ya, untuk tetap menjaga kesetiaan ya, itu akan berbalik juga. Orang melihatnya dari sisi kerjaan gimana juga ini dia.
Itu ya, itu satu yang mungkin dari sisi aspeknya. Nah harta, ya, ini juga ini ya, kan ada 3 itu Iya, tadi iya. ya, harta, tahta, wanita. wanita. ini tiga ini Seram ini. ya, seram ya kan. Jadi memang harta ini memang akar segala kejahatan ada cinta uang itu Iya, kan dikatakan. iya, Jadi benar. jadi memang ini harus kita bisa manage ya kan. Kita harus bisa bersyukur gitu ya dengan berkat kita. Mulai dari itu dari kecil. Maksudnya itu dari mulai kita awal itu harus kita syukurin. Iya, iya. Pada saat kita mulai kerja itu harus kita syukurin. Terus kita kalau saya melihatnya ini untuk bisa ini kan selain firman Tuhan, kita juga memang perlu menjaga profesionalitas, kompetensi. Itu kan Iya. pasti ya kan untuk bisa naik. Kemudian habis itu yang ya itulah ya tahta gitu ya, jabatan gitu. jabatan. Nah, ini juga harus ada rasa syukur bahwa itu adalah amanah seperti tadi ya Nixon sampaikan Iya. bahwa kita diberi jabatan, kepercayaan itu memang ada jalan Tuhan. Apa yang mau kita lakukan melalui jabatan itu? Kita mau tetap di jalan sebagai anak Tuhan atau enggak? Karena situ banyak sekali nanti Iya. cobaannya kan jabatan ini. Karena pada saat jabatan ini melekat power, ya Iya. kan, otoritas yang bisa kita gunakan untuk Mm-mm. melakukan sesuatu yang dampaknya itu mempengaruhi orang banyak. Dan Iya, biasanya yang benar. terpengaruhi itu mempengaruhi kita. Iya, iya. Ah, itu. Kalau ke Lai Ivan ini, Amang Ivan, gimana nih? Misalnya nih, ya bisnis kita nggak jebol-jebol ini, kita sudah melakukan segala hal. Gimana nih godaan-godaan ini? Pernah nggak terpikir atau mungkin orang lain bahkan yang ingin mengajak? Ya, saya dengan 2 jawaban tadi setuju ya. Setuju ya? Memang ketiga-tiganya tidak ada yang terlalu dominan kalau dibilang yang mana yang lebih berbahaya. Mm-mm. Karena ketiga-tiganya bisa membawa kita ke dalam, Kehancuran. Iya kan? menjerumuskan kita ke dalam dosa ya. Iya. Iya. Ya mungkin uang juga sumber dari segala masalah Iya. adalah keserakahan akan uang. Iya. Wanita juga kita bisa lihat contoh mungkin Raja Daud Iya. atau juga Raja Salomo, Salomo. di mana dia akhirnya berpaling dari Iya. Tuhan. Juga dengan jabatan kita makin jauh dari Tuhan. Tuhan. Iya. Jadi poinnya apapun dari yang ketiga itu, yang bahaya terbesar adalah kalau seorang hati pria itu setelah menjauh dari Tuhan. Wah. Saya rasa mungkin itu underline-nya. Iya. Wah, ini pembahasan kita ini sangat menarik ya teman-teman. Nih, kita belum selesai membahas ini, ada satu lagi nih. Mengapa seorang bisa berubah setelah memiliki kekuasaan atau jabatan? Sebenarnya apa yang membuat hal itu bisa terjadi? Misalnya nih, seseorang sudah menjadi direktur atau seorang menjadi manajer, bisnisnya berhasil, dia jadi sombong. Ah, siapa lu? Gua nggak kenal lu, misalnya begitu. Ada pengalaman nggak ini teman-teman? Silakan Amang Iya. Poldak. Iya, ya, jadi ini yang namanya power trap ya. Oh, Jadi pada saat kita sudah memiliki kekuasaan, Iya. seperti tadi lah ya, itu cenderung kita menggunakan kekuasaan ini melihat, oh powernya cukup besar. Iya. Jadi saat kita membuat keputusan atau decision itu banyak orang terdampak dan ini menunjukkan bahwa kuasa daripada jabatan kita tadi yang satu yang pertama itu. Iya. Sehingga memang cenderung ini juga digunakan ada godaan untuk bisa karena misalnya orang itu meminta sesuatu ke kita. Iya, Ya kan untuk mempengaruhi misalnya keputusan tersebut. Sehingga ini yang memang kita itu cenderung nanti jadi tergoda untuk bisa misalnya menggunakan kuasa tadi untuk kepentingan yang menolong orang sepihak tadi. Iya. Sehingga itu merugikan, kalau menguntungkan seseorang itu bisa menjadi merugikan bagi orang lain. Sehingga kalau dilihat dari orang lain ngelihat, wah sudah berubah, misalnya tidak adil, misalnya seperti itu kan. Nah sama juga kayak misalnya kalau kita lihat, kalau kita belajar dari Saul ya, Iya. mula-mula kan dia takut akan Tuhan. Nah, kemudian setelah takut akan kehilangan tahtanya, dia kemudian melakukan hal yang tidak sesuai dengan Tuhan. Nah seperti itu. Gimana ini Amang Ivan menurut Amang? Ya, kalau saya ngelihatnya kekuasaan itu nggak ada yang salah ya. Iya. Kekuasaan itu lebih
menjadi berkat kalau kita menggunakannya dengan positif. Betul. Ya, yang jadi masalah adalah mungkin basic dari karakter seseorang atau mungkin akar dari rohaninya yang mungkin kurang kuat. Ya. Sehingga pada saat dia di dalam kekuasaan, dia mendapatkan ujian, dia merasa itu adalah kesempatan dia untuk menggunakan kekuasaan itu menjadi hal yang negatif dalam mengambil keputusan. Punya pengalaman nggak ini Mang Nixon, teman sejawat ada yang seperti yang kita bahas ini? Mungkin ada contoh menarik ya. Iya. Jadi kalau kita lihat viral kemarin, ada pimpinan yang kayaknya diduga karena dia kesel sama anak buahnya, dilempar-lemparin tuh, dimutasi sampai keluar Jawa. Nah, iya. Itu ngeri tuh. Temannya Pak Nixon itu di pekerjaan sebelumnya tuh. Ya. Jadi memang kalau hati baik, dia akan membawa kebaikan lah bagi karyawannya. Tapi kalau dia hatinya mungkin tercemar, akhirnya membawa penindasan buat karyawannya. Karena tanda tangan kita itu bisa membuat orang pindah loh. Iya. Dengan tanda tangan satu hari ini langsung pindah dia ke ujung dunia lah. Iya. Itu ngeri banget itu. Ngeri banget itu. Nah, tapi kalau boleh lihat cerita yang berbeda ya. Di Alkitab tuh ada juga cerita mengenai bukan dianya, keluarganya yang aneh. Dianya masih baik karena punya jabatan tinggi, Imam Eli. Iya. Tapi sayangnya anak-anaknya memanfaatkan jabatan bapaknya itu. Jadi dia jadi pada saat rakyat Israel waktu itu membawa persembahan, dia terima suap. Dia terus terbalikan keadaan gitu. Anak-anak ini keluarga itu juga harus dijagain. Kadang keluarganya mempengaruhi, kadang itu juga harus dijagain sebenarnya. Jadi jangan sampai power trap tadi mempengaruhi juga sampai ke level yang lain. Kadang direksi suaminya ibu direksi istrinya. Iya. Jadi ikut juga ngantor setiap hari. Iya. Betul. Pengalaman kita di BUMN ya Pak Nixon ya. Siap. Oke, sangat menarik ini. Berikutnya nih ya. Ada anggapan nih bahwa untuk menjadi pimpinan besar itu seseorang harus pandai bermain politik kantor. Nah, politik kantor ini gimana nih Pak Nixon ini? Ini sering ini untuk menduduki dudukan yang paling tinggi itu gimana Pak Nixon politik kantor itu? Ya harus diakui itu ada memang. Ada ya. Jadi dulu ada warna merah. Sekarang warna biru udah gitu. Oh gitu ya. Tapi memang kembali ke tadi, selain networking juga tentu kemampuan dan kecakapan ya, kompetensi. Jadi pada saat kita bisa menunjukkan kemampuan kita, profesional kita, kekuatan kita, mestinya sih di beberapa generasi pun bisa dipakai. Iya. Kita bisa lihat contoh beberapa menteri pimpinan yang ternyata ganti periode pun masih dipercaya gitu. Betul. Jadi kalau di Alkitab juga ada tuh tokohnya kayak Daniel. Daniel itu kan masih bisa jaga integritas tuh kan. Apapun politik kantor, politik istana, dia masih bisa bertahan gitu. Iya. Mungkin gitu lesson Tuhan. Saya berprinsip kalau perusahaan yang baik itu harus mengedepankan pasti ya. Kalau kita punya 4C, ya kan kita bilang itu 4C. Jadi pertama itu memang karakter. Dari karakter itu termasuk di sana itu adalah integritas. Ya, integritas kita seperti apa gitu ya. Jadi misalnya terus habis itu apakah kita etos kita seperti apa? Gitu. Baru tuh pengumuman nama tuh baru ngadain kemarin ya etos. Nah, itu tuh penting juga baru karena apa? Kita, itu berkaitan dengan disiplin. Betul. Terus nggak mudah menyerah gitu ya. Belajar terus. Itu satu yang satu. Yang kedua itu memang seperti yang Nixon bilang tadi, kompetensi. Kompetensi ini harus terus kita tingkatkan terus sehingga kalau misalnya kita nggak bisa yang diambil nih, kalau kita expert atau skill nggak ada yang bisa menggantikan kalau misalnya kita di situ, yang expert di situ. Kemudian yang ketiga itu yang tadi networking, communication. Kata pepatah kesempatan tidak datang dua kali, tapi ada kesempatan yang dibungkus dengan sesuatu yang tanda kutip. Nah. Bagaimana cara membedakan mana peluang atau kesempatan yang baik dan mana godaan yang hanya dibungkus dengan bungkusan keuntungan? Jadi ada godaan, ada kesempatan, tapi dia sebenarnya di kesempatan ini ada godaan, ada kesempatan untuk naik jabatan, tapi dia murni. Bagaimana kira-kira teman-teman di sini yang sudah sangat profesional memiliki bisnismen yang bagus sama Ivan, yang kedua Nixon dan Poltak dalam jabatan tinggi di perusahaan, gimana Mang? Siapa dulu nih? Boleh, siapa dulu nih?
Amang Poltak mungkin ya. Iya. Jadi memang kalau kita lihat itu ya kesempatan gitu ya sama apa tadi godaan. Ya. Jadi memang kalau kita kesempatan itu memang kan seharusnya ini ya kalau Iya. cara mengujinya itu kalau biasanya itu kalau kesempatan itu tidak ada yang ditutup-tutupin. Jadi terbuka. Kalau kita Iya. misalnya gini, kalau saya cerita ke orang lain, saya Iya. dengan nyaman mengungkapkan ini kesempatan. Oh. Saya nggak ada nutup-nutupin nih. Iya, Jadi iya. misalnya, ini saya ditawarin ini, nggak ada embel-embelnya. Misalnya kamu Iya. harus bayar ini segala Iya, macam, iya, segala benar, macam, benar. gitu kan? Iya. Nah, atau tidak ada nilai yang harus kita korbankan. Misalnya Mm-mm. sogok, misalnya itu ya, misalnya harus nyogok atau misalnya harus membayar sesuatu. Jadi itu yang ininya. Tapi kalau godaan itu memang kita memang udah niatnya itu ada niat terselubung. Kalau dibicarakan itu kita nggak mau mengungkapkannya. Jadi contohnya misalnya seperti tadi lah ya. Iya. Misalnya kita mau melakukan misalnya mau meraih jabatan, tapi kita pakai uang gitu kan. Kita ini nggak mau cerita nih yang ininya. Nah jadi itu seperti ya kita intinya pada saat itu kita tergoda untuk meraih jabatan itu sehingga kita mengorbankan misalnya contohnya tadi ya, ini harus bayar. Jadi intinya kalau kesempatan itu kita nggak, kalau saya melihatnya kesempatan itu tidak ada nilai iman yang harus kita langgar. Kalau misalnya godaan itu ya sama seperti kita asumsinya godaan ini kan si iblis yang bicara nih, ya kan? Iya. Kayak Tuhan Yesus kan, tunjukkannya harta, asal kau nyembah aku, padahal kan nyembah kan hanya Iya. untuk ke Tuhan. Iya. Nah seperti itulah. Betul. Jadi ada sesuatu yang ditawarkan seperti tadi harta, terus jabatan, wanita, semuanya itu. Jadi kalau memang Tuhan berkehendak, Iya, kamu iya. punya kesempatan Iya. menduduki suatu jabatan Iya. tinggi, ya tak seorang pun yang bisa menutupnya. Ya betul. Saya mau ke Amang Nixon. Dari tadi kan topik kita ada ayat Alkitab. Ada nggak ayat Alkitabnya ini, Pak Nixon? Ya, di Salomo pernah ngomong di Amsal. Wah, ya. Amsal 14 ayat 12 lah situ. Ya. Jadi di situ disebutkan ada jalan yang disangka lurus, Ya. tapi ujungnya ternyata menuju maut. Benar, Gitu. benar. Jadi bila caranya spontan, pengen cepet, pengen dapat besar, tanpa memperhatikan tata kelola ya, nggak memperhatikan risk manajemennya, terus diam-diam sembunyi-sembunyi, biasanya yang kayak gitu masalah tuh. Iya. Ya, Jadi gitu ya. disangkanya cepet, Iya. beres gitu ya, padahal ada sesuatu, nanti pasti akan ada masalah lah. betul. Jadi betul. mendingan kita transparan aja, terbuka aja, Iya, iya. prosesnya dijalani dengan baik. Iya. Kita tuai, kita panen pada saat waktunya gitu. Jadi Benar. nggak usah buru-buru begini. Nggak usah buru-buru ya. Nah, kalau Amang Ivan ini kan pekerjaannya wira swastawan, bisnismen itu kan pekerjaannya lebih fleksibel ya. Bisa bertemu kapan saja. Itu gimana menggambarkan yang saya sebut tadi? Ya, untuk mendapatkan keuntungan kita harus uji juga apakah itu keuntungan atau kesempatan atau godaan ya. Nah, Biasanya kita coba lihat kesempatan ini apakah kita raih dengan hal yang negatif seperti berbohong atau untuk mencelakakan orang lain. Biasanya kalau hal-hal yang sifatnya negatif pasti itu adalah godaan. ya. Dan biasanya kita hindari itu. Tapi bisa juga kalau kita berpegang pada iman Kristiani biasanya kita berdoa dulu. Ya. Kita mendapatkan kesempatan itu biasanya kita mencari hikmat dari situ. Kita berdoa dulu, apakah ini jalanmu Tuhan? Ataukah ini hanya cobaan yang memang harus saya lalui? Berikan saya kekuatan. Biasanya seperti itu Gitu ya. kalau yang saya lalui. Ya. Jadi nggak sia-sia memang kita pesta Parheheon kemarin ya. Benar-benar amal yang namar sahala ya. Nah, masih ada nih, belum berakhir nih teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman merenung sejenak. Seandainya tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang kita lakukan, apakah kita akan tetap memilih untuk jujur? Wah, agak berat nih kayaknya. Boleh saya kasih contoh? Boleh. Anak saya pada saat dulu sekolah, itu saya ada satu hal yang saya puji
di dalam sekolahnya. Mm-mm. Kita orang tua dan Iya. si anak menandatangani semacam fakta integritas. Di mana satu kali aja dia melakukan ketidakjujuran, siapapun dia, apapun latar belakang orang tuanya, dia akan dikeluarkan. Hmm. Ya, itu bagian yang menurut saya kita sebagai orang tua juga agak kagum juga. Karena saya sendiri melihat ada yang dikeluarkan padahal dia salah satu supporter dari sekolah itu. Satu kali aja. Jadi mungkin itu bagian dari pelajaran yang harus kita sampaikan dan kita jalani sendiri bahwa jujur itu berat. Karena mungkin kita akan kehilangan hal-hal yang mungkin udah pernah sebagai bagian dari tujuan kita. Iya. Tapi karena kejujuran kita harus melepasnya. Ya, jadi kalau dibilang apakah tetap memilih jujur, ya saya rasa kita harus tetap memilih jujur ya. Iya. Ya itu aja. Benar. Kalau dari Jujur saya ya. mungkin ditambahkan teman-teman. Ya, gimana? Ya kalau Bang di Nixon. kantor itu ya kan pasti ditanya arahan direksi seperti apa Pak. Iya. Opsi A atau opsi B gitu. Mm-mm. Nah, pada saat kita memberikan arahan itu kan ada pertimbangan-pertimbangan. Iya. Nah, kalau kita salah ngambil keputusan atau salah ngambil memberikan arahan yang jelas gitu, udahlah nggak apa-apa gini-gini. Jadi mentolerir lah. Itu meskipun hanya kita berdua ya atau sendiri ya, Iya. itu dinding itu bicara loh. Iya. Di ruang kantor itu nyampe itu kemana-mana itu, nembus ke luar kantor juga gitu. Iya, iya. Jadi nggak mungkin lah. Jadi nggak mungkin Iya. rahasia itu tersimpan. Iya. Iya sih. Jadi pasti bisik-bisik itu nyampe juga kemana. Oh itu bos yang itu gini-gini ya. Iya. Jadi mendingan dari sekarang kita udah kita benci suap, kita jaga integritas, kita Iya. bersih lah gitu. Tidak tergoda lah tidak ya. tergoda Tidak untuk tergoda, urusan iya. uang tadi itu. Jadi nanti Iya. masalahnya banyak nanti di belakang hari. Ketika seseorang mencapai kesuksesan, seringkali ada sesuatu yang dikorbankan. Menurut teman-teman, apa yang paling mudah mungkin dikorbankan untuk mencapai kesuksesan itu? Apakah keluarga atau rasa takut akan Tuhan? Gimana nih? Coba dari bisnismen kita dulu nih, Amang Ivan nih. Untuk mencapai kesuksesan itu, ada nggak hal yang harus kita korbankan? Itu multiplier efek lah. Ya. Yang pasti semuanya akan hilang. Kalau kita takut akan Tuhannya yang pertama yang hilang. Ya. Ya, bisa multiply-nya uang hilang, bisa juga keluarga hilang. Karena biasanya itu semuanya akan dilalui dengan hal yang kita nggak perlu takut dengan efek dari apapun yang kita lakukan saat ini. Misalnya seperti itu kan. Iya, iya. Jadi misalnya dia menerima suap, mungkin dia juga berselingkuh, Iya. atau mungkin juga dia lakukan hal-hal yang di kantornya tidak diperbolehkan. Iya, iya. Biasanya godaan-godaan itu akan kita lalui kalau kita, maksudnya kita akan tidak takuti lagi kalau kita sendiri tidak takut akan Tuhan. Ya, jadi intinya adalah takut akan Tuhan ya. Iya. Kalau Amang Nixon ini kan, ya sudah beberapa perusahaan ya, dia dilewati dan juga mungkin menduduki level tinggi. Gimana ini Amang pengalaman teman-teman atau dari sejawat Amang Nixon, ada nggak mencapai kesuksesan itu ada yang harus dia korbankan? Misalnya keluarga atau ya persahabatan seperti itu? Mungkin gini ya. Jadi kan biasanya di proses pengadaan ini. Oh ya, Jadi ada proyek gitu kan. pengadaan barang jasa. Iya barang jasa gitu. Nah terus ada ya inilah pendekatan-pendekatan gitu. Iya. Ya kita jaga integritas sama tata kelola. Akhirnya ya yang dikorbankan persahabatan jadinya. Begitu ya. Karena udah kenal baik kok gak ditolong gitu ya. Tapi gimana kita nolongnya saat ini? Ya ternyata ada lebih baik dan lebih the best price lah gitu. Betul. Nggak mungkin lah kita nanti minta panitianya ganggu segala macam tata kelolanya, jadi berantakan semua nanti gitu. Iya. Ya kita sampaikan memang yang Anda tawarkan, yang Abang tawarkan ini masih berat dibanding yang lain gitu. Jadi ya itu terjadi sih. Iya, Terjadi, pernah ya. pernah Pernah gitu. ya. Ya, tapi kita kasih pelajaran juga, edukasi. Ini mungkin kalau seandainya bisa begini-begini,
dengan ya mudah-mudahan ada peluang lagi. Oh iya. Kalau Amang Poltak ini kan bekerja di institusi luar negeri ya. Iya. Ya. Mungkin di sana lebih ketat mungkin peraturannya itu ya, SOP, integritas dan lain sebagainya. Bagaimana itu, Amang? Ya, jadi sama ya. Jadi saya rasa kalau di perusahaan ya internasional lah ya, multi countries. Jadi itu biasanya mereka tuh kalau misalnya kita kaitannya dengan korupsi lah ya. Jadi foreign, ada aturan-aturan sama seperti kita juga ya, aturan-aturan terkait dengan KPK gitu ya, atau misal anti gratifikasi sama juga mereka itu punya FCPA. Tapi yang membedakan itu adalah konsistensi penerapan ini juga disiplinnya, konsekuensinya. Jadi ada konsekuensi negatif, ada konsekuensi positif. Jadi kalau negatif ya udah pasti itu, ya kan itunya. Tadi Nixon sudah ada ayat Alkitab yang mendukung pertanyaan saya. Sudah ada ya? Takut akan Tuhan adalah takut akan Tuhan adalah benar. Oke, akhirnya kita hampir di penghujung bincang-bincang kita ini, sangat menarik. Mungkin sebagai penutup ya, saya ingin meminta jawaban singkat dari teman-teman ini. Sekaligus pesan bagi sahabat podcast kita semuanya. Begini, jika Tuhan memberi pilihan, tetap kaya dan berkuasa, tetapi kehilangan integritas, atau hidup sederhana namun berkenan di hadapan Tuhan, pilih mana nih? Pilih pernyataan pertama atau yang kedua? Kedua ini. Atau mau dikombinasikan dua-duanya? Sebagai jemaat Kristus ya pasti pilih yang kedua. Benar. Ya nggak mungkin kita pilih yang pertama. Walaupun memang ya kadang-kadang kita bilang wah susah juga nih hidup sederhana. Hidup sederhana. Itu ada ayatnya, Le. Ada lainnya lagi. Coba saya baca nih. Ya, coba dibaca. Nah, ini dari Salomo juga nih, Amsal 28 ayat 6. Ya. Oke. Nah, tertulis seperti ini. Lebih baik orang miskin yang hidup dalam ketulusannya daripada orang kaya yang berliku-liku jalannya. Wah, Betul. Seru. luar biasa. Saya tambahkan sedikit. Luar biasa, Mang Ison. Markus 8 ayat 36. Iya, benar. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya. Waduh. Ngeri itu. Nah, itu contohnya Yudas Iskariot. Iya. Dia kan terima duit tuh. Terima Betul, semuanya betul. dia. 30 dinar itu kan. Akhirnya dia nggak bisa tidur nyenyak. Iya, nyesal, gantung diri gitu kan. Iya, Mati gantung juga diri. jadinya. Amang Poltak gimana? Iya, ini saya Punya setuju. ayat juga? Nggak, tapi saya melihatnya gini lah ya. Jadi memang hidup sederhana ini, pengertian sederhana ini kan sebenarnya kalau Tuhan bilang itu kan hidup berkecukupan juga. Iya. Cukup gitu ya. Iya. Seperti Tuhan Bapak Tuhan kami pasti juga ya. Iya. Iya. Tuhan pasti menjaga kita. Iya. Kan seperti yang dibilang, Mencukupkan. bagaimana kita harus khawatir sedangkan burung-burung di udara saja Dipelihara Tuhan, Iya. kan itu kan. Iya. Nyanyiannya. Jadi menurut saya itu yang harus kita pegang gitu ya. Yakin dan percaya Tuhan mencukupkan kebutuhan kita syukurin, kemudian habis itu kita juga melakukan firman Tuhan dengan setia. Itu sahabat Puji podcast. Tuhan. Ya. Ya. Luar Cukup, biasa. saya setuju. Luar biasa. Ada tambahan nggak? Ada pantun. Ada pantun. Karena ngomong burung tadi. Iya. Oh iya. Ada pantun. Silakan Amang Nixon. Silakan. Ya, mohon cakepnya ya. Iya. Burung Raja Wali terbang tinggi. Cakep. Hinggap sebentar di pohon jati. Cakep. Jaga integritas setiap hari. Itulah sifat pemimpin sejati. Cakep. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman, Amang Poltak, Amang Nixon, Amang Ivan yang telah menemani saya di sini dalam episode kita kali ini. Mungkin sebelum kita tutup podcast ini, mari kita sebutkan moto Punguan Ama HKBP Kebayoran Baru. Siapa nih yang menyebut itunya? Host saja. Host lah. Baik. Punguan Ama Satu, kompak, melayani. Terima kasih sahabat podcast semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom. Shalom. Halo, sahabat Gopes.